Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Di video kali ini gua akan mengupdate video tutorial bagaimana cara bermain game di slide di tahun 2023. Jadi hampir 1 tahun game ini berlangsung atau di slide sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang pertama. Sudah banyak sekali konten-konten yang sudah berubah ya. Jadi tentunya gua harus mengupdate agar kalian lebih mudah untuk bermain game di slide ini. Oke, jadi akan gua langsung mulai aja untuk ke poin yang paling pertama. Di poin yang paling pertama tentunya adalah esper mana saja yang harus kalian dapatkan di awal permainan. Tentunya ini adalah hal yang sangat krusial yang akan mempengaruhi progres dari ID kalian. Nah, untuk mendapatkan esper baru kalian bisa klik dari menu echo yang ada di bagian ini. Nah, untuk mendapatkan dari rekaman emasnya, untuk melakukan echo kalian bisa langsung mendapatkan 10 buah melalui menu event. Kemudian kalian pilih di bagian pre-register. Kalian akan langsung mendapatkan 10 buah rekaman emas untuk melakukan echo atau mendapatkan esper baru. Nah, untuk 10 kali pull dari echo, kalian pasti akan mendapatkan 1 buah legendary esper. Nah, legendary esper yang akan kalian dapatkan itu adalah Liling atau Lewis ataupun juga Tang Xuan. Nah, di sini gue sangat sarankan kalian mendapatkan Liling untuk nanti kalian kombinasikan dengan Jiangman atau esper epic yang nanti akan gue jelaskan juga di video ini. Kemudian untuk kalian yang ingin lebih kompetitif, kalian bisa dapatkan Gaius ataupun juga kalian bisa dapatkan dari Leora ya. Nah, ini adalah 2 esper yang sangat kuat banget di awal permainan dan sangat bisa membantu progres ID kalian. Dan untuk kalian yang lebih ingin berkompetitif atau kalian yang ingin melakukan reroll ya dari ID kalian, kalian bisa dapatkan esper legendary dengan elemen shimmer yang tentunya tingkat kelangkaannya itu lebih sulit lagi. Seperti dari Feng Nuxi ataupun juga Unas. Nah, 2 esper ini juga salah satu esper yang sangat kuat untuk di PvE dan juga PvP yang akan kalian gunakan sampai ke akhir permainan. Dan kemudian jangan lupa untuk kalian juga mengambil Jiangman dari tab event di awal permainan, karena tentunya Jiangman akan membantu progres ID kalian dan juga membantu line up kalian ketika kalian sudah memilih Liling di awal permainan sebagai esper legendary pertama yang berhasil kalian dapatkan. Jadi kira-kira seperti ini line up yang akan kalian gunakan, yaitu adalah Liling sebagai Captain Ability untuk meningkatkan attack 30%, disusul Mona, Jiangman, dan supportnya ada Yasuhua dan juga Berenice. Dengan lineup ini kalian bisa menyelesaikan dari mode cerita mudah sampai ke tingkat yang paling akhir. Untuk mendapatkan Yasuhua, kalian bisa untuk mencarinya dari dimensi ombak yang muncul di bagian kolom chat ya. Kalian bisa cari di 1201 ataupun di channel 1. Contohnya seperti ini, ketika kalian menemukan dimensi ombak Yasuhua terungkap, kalian tinggal klik saja, kemudian kalian masuk ke dalam dimensi ombak Yasuhua ini. Kalian memerlukan 30 piece dari dimensi ombak Yasuhua untuk mendapatkan Yasuhua ini. Setelah kalian berhasil menemukan sebanyak 6 buah dari dimensi ombak Yasuhua, kalian akan mendapatkan 30 piece dari Yasuhua. Kemudian kalian masuk ke dalam menu echo, kemudian kalian masuk ke dalam rak rekaman. Kemudian kalian pilih Yasuhua, kemudian kalian klik putar. Maka otomatis kalian akan mendapatkan Yasuhua. Lanjut untuk ke poin yang kedua, yaitu adalah efisiensi penggunaan dari Nexus Crystal. Untuk Nexus Crystal selalu prioritaskan untuk kalian gunakan sebagai refill stamina. Karena untuk refill stamina itu dilimit 10 kali setiap harinya. Dan item stamina adalah item yang sangat penting untuk kalian gunakan setiap kalian bermain di dalam konten-konten di game di slide ini. Kemudian untuk penggunaan Nexus Crystal berikutnya, prioritaskan untuk melakukan refresh di bagian toko gold untuk mendapatkan rare Abilimon. Nah, rare Abilimon ini sangat penting banget di awal permainan untuk meningkatkan skill dari rare esper kalian. Terutama untuk esper rare support seperti Berenice dan juga Suhua. Nah, cara menggunakannya cukup mudah, kalian tinggal klik bagian upgrade kemampuan, kemudian kalian pilih saja rare Abilimonnya, maka otomatis nanti akan meningkatkan dari skill esper kalian. Nah, untuk peningkatan dari skill esper ini sifatnya random, jadi kalian tidak bisa memilih skill mana yang akan kalian tingkatkan. Nah, ketika kalian sudah berhasil melakukan full skill untuk di semua esper support kalian, Berenice dan juga Suhua, maka otomatis kalian sudah tidak perlu lagi untuk melakukan refresh dari bagian toko gold untuk mendapatkan rare Abilimon. Kemudian untuk prioritas yang terakhir, tentunya kalian bisa menggunakan sisa dari Nexus Crystal kalian untuk mendapatkan esper baru melalui putaran di menu echo. Nah, jadi seperti itulah untuk prioritas penggunaan dari Nexus Crystal di awal permainan ketika kalian bermain game di slide ini. Kemudian lanjut lagi ke poin yang ketiga, yaitu adalah bagaimana cara meningkatkan esper kalian.
Nah, yang membedakan dari di slide yang saat ini yaitu adalah untuk peningkatan dari level esper kalian sekarang tidak bisa langsung ke level maksimal karena akan ditahan dari level squad kalian. Nah, contohnya seperti ini, kalian tidak bisa meningkatkan dari esper kalian sebelum kalian mencapai level squadnya ke level 36. Nah, caranya untuk melihat dari level squad, kalian bisa masuk ke halaman paling awal, kemudian kalian lihat di bagian pojok kiri atas. Nah, ini adalah level squad dari ID kalian. Kemudian bagaimana cara meningkatkan level ID atau level squad kalian? Jadi kalian harus selesaikan terlebih dahulu untuk di bagian mode cerita sampai kalian berhasil membuka untuk konten di menu trial, kemudian di bagian retakan Sonic. Nah, untuk retakan Sonic ini akan memberikan item berupa dari eksperimen yang bisa meningkatkan dari level esper kalian. Nah, ketika kalian meningkatkan level esper kalian, ini juga akan turut serta meningkatkan dari level ID atau level squad kalian. Dan untuk experience yang diberikan di dalam retakan Sonic ini juga sangat besar banget untuk meningkatkan dari level ID dan juga level squad kalian. Jadi otomatis prioritaskan untuk penggunaan stamina untuk meningkatkan dari level ID atau squad kalian minimal sampai ke level 30 terlebih dahulu. Karena ketika kalian sudah mencapai level squad ID ke level 30, kalian bisa membuka semua Ascension Esper kalian ke tingkat atau ke fase yang ketiga. Yang dimana fase ketiga ini akan membuat skill Esper kalian jauh lebih kuat lagi. Dan tentunya ini adalah hal yang cukup penting sekali karena ada beberapa Esper yang akan sangat kuat ketika sudah berhasil membuka Ascension di fase yang ketiga. Contohnya seperti Berenice yang dimana ketika kalian sudah berhasil meningkatkan Ascension ke fase ketiga, nanti untuk skill dari ketiganya selain dia memberikan shield, dia juga bisa memberikan recovery. Ataupun juga Jiangman yang dimana ketika kalian sudah buka Ascension di fase ketiganya, untuk skill ketiganya juga bisa memberikan efek Nether Bloom. Dan ini adalah hal yang sangat penting banget untuk kalian lakukan di awal-awal permainan, terutama ketika kalian ingin menggunakan dari stamina kalian. Untuk meningkatkan Ascension, tentunya kalian juga membutuhkan material-material yang bisa kalian dapatkan dari menu trial, kemudian kalian masuk ke Mukjizat Sonic. Nah, untuk setiap harinya hanya terbuka 2 elemental saja yang bisa kalian lakukan farming untuk mendapatkan material-material Ascension. Tapi jangan khawatir, kalian juga bisa melakukan unlock untuk mukjizat Sonic elemen lainnya yang tidak terbuka di hari tersebut. Kemudian di poin yang keempat yaitu adalah cara menggunakan relik atau equipment di setiap esper kalian. Saat ini ada fitur yang sangat membantu kalian dalam penggunaan equip yaitu adalah pakai cepat. Karena dengan fitur ini kalian akan langsung diberikan untuk suggest dari relik terbaik yang sudah kalian dapatkan. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk memilih manual-manual dari equipment atau relik yang kalian dapatkan setelah kalian farming. Kemudian kalian juga bisa perkuat cepat yang dimana nanti ini akan langsung meningkatkan semua relik kalian ke tingkat yang kalian pilih. Setelah kalian berhasil menggunakan relik atau equipment ke semua esper, maka hal yang berikutnya harus kalian perhatikan yaitu adalah total speed dari setiap esper. Karena totalan speed yang kalian dapatkan nanti akan mempengaruhi esper mana yang akan jalan terlebih dahulu. Nah, untuk tips dari gua, selalu prioritaskan speed tertinggi untuk ke esper bertipe support. Terserah kalian bisa meningkatkan speed paling tinggi ke Yasuhua ataupun juga ke Berenice. Untuk DPS-nya kalian harus meningkatkan dari Jiangman terlebih dahulu. Karena setelah Jiangman mencapai Ascension di fase ketiga, dia akan menggunakan skill ketiga dan akan memberikan Nether Bloom area. Nah, untuk meledakan efek Nether Bloom, kalian membutuhkan 2 esper yang multiple hit serangannya, yaitu adalah Mona dan juga Liling. Jadi jangan sampai terbalik. Karena ketika Nether Bloom ini berhasil kalian ledakan, otomatis nanti musuh akan menerima damage tambahan dan juga akan mendapatkan efek buruk seperti Silence. Nah, itu adalah tips dari gua bagaimana kalian cara menggunakan relik dan kemudian bagaimana kalian cara menyusun relik tersebut untuk yang nantinya akan menentukan esper mana yang akan jalan di setiap permainan. Jadi itulah untuk 4 poin penting yang harus kalian terapkan ketika kalian bermain game di slide ini. Dan untuk di hari ketiga dari ID yang sudah gua mainkan, gua sudah berhasil menyelesaikan dari mode cerita mudah ke tingkat yang paling akhir. Dan tentunya untuk di akhir video gue juga akan berikan untuk kode kupon yang bisa langsung kalian klaim di bagian kanan ini. Oke, mungkin segitu aja untuk dari video penjelasan tips and trick bagaimana cara bermain game di slide di tahun 2023. Semoga membantu kalian dan tentunya terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa lagi di video di slide berikutnya. Bye-bye.